Kak, bentar dulu. Pelan-pelan jalannya. Ucap Ayu yang terseok-seok mengikuti langkah Abraham yang panjang karena perbedaan kaki dan diseret. Abraham pun menghentikan langkahnya dan berbalik melihat Ayu. Oh, maaf ya Ayu, habis aku udah lapar banget. Ucap Abraham merasa bersalah. Abraham pun beralih ke tangannya yang menggandeng tangan Ayu. Ah, ini, tadi aku juga refleks. Ucap Abraham salah tingkah. Iya, nggak apa-apa Kak, tapi makannya di cafe depan aja ya Kak. Ucap Ayu saat mereka berjalan bersebelahan. Mem, ya udah nggak apa-apa. Tadi sih niatnya mau ngajak jalan-jalan ke mall. Ucap Abraham lirih tapi masih bisa didengar Ayu. Maaf ya Kak, lain kali Ayu temani deh. Sekarang Ayu ada urusan soalnya. Ucap Ayu tidak enak. Oh, nggak apa-apa kok Yu, ucap Abraham lembut. Mereka pun sampai di cafe depan rumah sakit dan duduk di meja yang sama. Saat pelayan datang dan menyodorkan buku menu, Ayu bingung mau makan apa. Saya pesan nasi goreng spesial aja, MBK sama coffee latte, ucap Abraham lalu beralih menatap Ayu. Kamu pesan apa Yu? Tanya Abraham karena Ayu tak kunjung memesan. Samain aja Kak, minumnya jus alpukat, ucap Ayu. Itu aja. Tanya pelayan lagi. Iya udah itu aja Kak, jawab Ayu. Abraham hanya mengangguk. Baik, ditunggu pesanannya ya, ucap pelayan itu lalu pergi. Abraham melihat ke arah Ayu yang hanya diam setelah kepergian pelayan tadi. Mereka sama-sama bingung harus mengobrol apa. Cukup lama mereka diam, akhirnya Abraham pun memulai terlebih dahulu. Mama katanya kangen sama kamu Yu. Kalau ada waktu kamu disuruh main ke rumah. Ucap Abraham berbohong agar Ayu ke rumahnya. Iya Kak, nanti kalau udah selesai ulangan aku main, tapi nggak janji ya, ucap Ayu yang menatap Abraham dengan malu-malu. Oh oke, nanti aku bilang ke Mama, ucap Abraham. Tidak lama pesanan mereka datang dan menatanya di meja. Makasih Kak, ucap Ayu ramah. Iya, saya permisi, selamat menikmati, ucap pelayan itu berlalu pergi. Ayu dan Abraham pun langsung memakan makanan mereka masing-masing tanpa ada lagi obrolan. Selesai makan, Ayu langsung pamit ke Abraham. Kak, aku pergi duluan ya, ucap Ayu sebelum berdiri. Oh iya, kita bareng aja, aku juga mau ke parkiran. Ucap Abraham yang berdiri terlebih dahulu dan membayar makanannya. Biar Ayu bayar sendiri aja Kak, sergah Ayu saat Abraham ingin membayar semuanya. Udah sekalian aja, ucap Abraham ke pegawai kasir. Pegawai itu pun langsung menjadikan satu tagihannya. Makasih Kak, Ayu berhutang banyak ke kakak. Ucap Ayu melihat Abraham dengan mata berkaca-kaca. Udah nggak usah dipikirin. Nanti kalau kamu udah sukses kamu bisa balikin kalau kamu menganggap itu hutang. Jadi belajar yang rajin ya. Ucap Abraham sambil mengusap kepala Ayu. Mendapatkan perlakuan manis seperti itu, Ayu merasa begitu bahagia masih ada orang yang mau membantunya dengan tulus. Iya Kak, ucap Ayu gugup dan langsung menundukkan kepalanya. Mereka berjalan berdampingan sampai parkiran. Saat sampai di parkiran motor, Abraham melihat Ayu terlebih dahulu menghampiri motornya. Kok kakak enggak ke parkiran mobil? Tanya Ayu. Aku nungguin kamu keluar duluan, ucap Abraham. Ya ampun Kak, Ayu udah gede. Ucap Ayu tersenyum. Bukannya kamu masih kecil kan, kamu masih sekolah, ucap Abraham tertawa. Ya maksudnya bukan itu Kak, ucap Ayu cemberut mengerucutkan bibirnya. Oke, udah cepetan jalan, tadi katanya ada keperluan, ucap Abraham mengingatkan. Ya udah makasih Kak, kakak hati-hati ya. Ucap Ayu sebelum menjalankan motornya. Iya sama-sama, kamu juga hati-hati, ucap Abraham sambil tersenyum. Ayu tidak menjawab, dia hanya hormat lalu menjalankan motornya meninggalkan Abraham yang tersenyum melihat tingkah Ayu. Ia pun berbalik dan menuju ke mobilnya yang tidak jauh dari tempat parkiran motor. Abraham pun meninggalkan parkiran rumah sakit dan menuju untuk pulang. Sesampainya di rumah, Abraham masuk ke dalam rumah, namun saat ia ingin membuka pintu rumah, ia mendengar lagi-lagi pertengkaran kedua orang tuanya. Abraham mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam rumah dan memilih berbalik ke mobil, namun ia urungkan karena mendengar teriakan Bi Inah. Tolong, jangan Tuan, cukup tolong jangan sakiti Nyonya Tuan, kasihan Nyonya sudah sangat menderita. Teriak Bi Inah sambil menangis. Abraham langsung masuk ke dalam rumah dan melihat ibunya yang sudah duduk di lantai dengan sudut bibir yang berdarah. Ia pun menghampiri ibunya dan menolong ibunya. Namun saat sudah berdiri, Abraham melihat ayahnya tidak sendiri melainkan bersama wanita yang lebih muda dari Abraham.
Kenapa kamu melihat papa dengan begitu? Apa kamu juga ingin protes kalau papa nikah lagi? Ucap Papa Abraham. Wanita yang bersama papanya Abraham tidak malu bergelayut di lengannya. Mau papa nikah lagi atau tidak pulang sekalian Abraham tidak peduli, ucap Abraham penuh penekanan. Bagus, kalau begitu. Ucap Papa Abraham berlalu pergi ke kamarnya dengan wanita itu. Abraham menuntun mamanya keluar dari rumah dan memasuki mobil. Abraham membalikan badan saat melihat Biinah yang mengikutinya di belakang dengan menangis. Bibi tenang. Biar mama aku bawa ke apartemen aja. Bibi di sini dulu ya jaga rumah. Ucap Abraham menenangkan Biinah agar berhenti menangis. Iya mas, hati-hati di jalan. Ucap Biinah menunduk. Tersenyum lalu membalikan badannya masuk ke dalam mobil dan meninggalkan pelataran rumahnya yang sekarang tidak lagi seperti rumahnya. Sambil menyetir Abraham memegang setir dengan kuat untuk menyalurkan emosinya. Ia begitu emosi dengan tindakan papanya yang membawa pelaur secara terang-terangan dan ingin menceraikan ibunya. Sungguh Abraham sangat muak dengan semua ini. Namun ia tidak boleh memperlihatkan kelemahannya di depan ibunya karena ibunya jauh lebih sakit dari ini. Abraham bingung harus bagaimana untuk menghentikan tangisan ibunya yang sangat menyayat hatinya. Sampai di apartemen Abraham kembali menuntun ibunya masuk ke dalam apartemen miliknya. Rita hanya mengikuti Abraham karena dia sedang tidak ingin berbicara. Setelah sampai di dalam apartemen Abraham mendudukkan ibunya di sofa dan ia pergi ke dapur untuk mengambil kotak P3K dan air minum. Harusnya mama terima aja kalau papa ngajak cerai, ucap Abraham lembut sambil memberikan air minum ke Rita. Rita masih bungkam, ia masih meneteskan air matanya tanpa bersuara dengan tatapan kosong. Maa, ada Abraham yang masih sayang sama mama. Mama jangan sedih dong. Ucap Abraham sambil memeluk ibunya agar ibunya tidak merasa sendiri. Perlahan Rita membalas pelukan itu dan mengusap punggung Abraham saat mendengar isakan lirih. Maafin mama ya, sayang, ucap Rita mengusap punggung Abraham lembut. Mama nggak pingin pisah dari dulu, karena mama nggak mau nyusahin kamu nak, ucap Rita yang kembali terisak. Mama tanggung jawab Abraham, jangan mikir mama bikin Abraham susah. Lebih baik mama lepaskan papa daripada mama menderita. Ucap Abraham yang juga ikut meneteskan air matanya. Rita mengurai pelukannya dan melihat Abraham yang juga menangis. Ia menghapus air matanya Abraham dengan tersenyum. Kalau begitu mama nurut apa kata kamu nak. Mama sayang sama kamu, mama enggak mau kamu ikut sedih. Ucap Rita lembut. Secepatnya mama minta cerai sama papa terus kita tinggal di sini aja, biarin aja papa ambil rumah itu. Abraham juga sudah punya perusahaan kecil-kecilan. Ucap Abraham. Kita obati dulu ya luka mama, ucap Abraham lalu membuka kotak P3K untuk membersihkan luka ibunya lalu memberikan salep. Makasih sayang, ucap Rita setelah Abraham selesai membersihkan lukanya dan membereskan kotak P3K. Mama mau makan apa biar Abraham pesankan makan, tanya Abraham. Terserah kamu aja nak. Di sini nggak ada bahan makanan memangnya? Tanya Rita. Nggak ada mah. Kan Abraham sudah lama nggak tinggal di sini. Ucap Abraham yang berlalu mengambil ponselnya yang berada di dalam jas kerjanya. Oh iya mama lupa. Mama tidur di mana nak nanti? Tanya Rita berdiri sambil mengelilingi apartemen Abraham karena Rita baru kali ini melihat dalam apartemen Abraham. Ia cuma tahu anaknya tinggal di sini dan belum pernah ke sini. Di kamar tamu, di kamar Abraham juga boleh mah, biar Abraham tidur di kamar tamu. Ucap Abraham setelah kembali habis memesan makanan lewat ponselnya. Kalau gitu Abraham mandi dulu ya mah. Kalau mama mau istirahat terserah mama mau di mana. Ucap Abraham lalu pergi masuk ke kamarnya. Di toko bunga Ayu sedang mengobrol dengan pemilik toko yang kebetulan sedang ikut berjaga di toko. Jeti, kamu masih sekolah? Tanya pemilik toko. Iya bu, kalau boleh saya ingin melamar kerja part-time bu. Ucap Ayu sopan. Tapi saya mau cari yang bisa full kerja di sini, ucap pemilik toko bingung. Saya mohon bu. Saya butuh banget pekerjaan bu. Nenek saya sedang koma di rumah sakit, saya butuh biaya untuk melunasi hutang saya. Ucap Ayu memohon dengan mata yang berkaca-kaca karena ingat dengan neneknya. Ya sudah, berhubung pekerja saya yang bagian kirim-kirim sedang pulang dan toko ramai, kamu boleh kerja di sini mulai besok. Ucap pemilik toko setelah berpikir-pikir. Ini beneran bu? Tanya Ayu memastikan. Iya, besok habis pulang sekolah kamu langsung ke sini ya, ucap pemilik toko itu tersenyum. Ya Allah, makasih banyak ya bu.
Makasih, Ayu akan bekerja giat besok, Bu. Ucap Ayu bersemangat. Iya. Pemilik toko itu tersenyum melihat Ayu yang begitu antusias. Kalau begitu saya pulang ya, Bu. Besok saya akan ke sini sehabis pulang sekolah. Ucap Ayu yang berdiri dan berpamitan ke pemilik toko bunga. Makasih, Bu. Ayu pamit pulang. Ucap Ayu menyalami tangan pemilik toko. Iya, hati-hati di jalan ya, ucap pemilik toko mengantarkan Ayu sampai teras rumah. Ayu pun langsung pulang ke rumah setelah melamar pekerjaan tadi. Sepanjang perjalanan senyuman Ayu terus terukir di bibir. Semoga pekerjaan ini bisa menyicil hutangku ke Kak Abraham ya Allah. Ayu nggak mau kerja kotor lagi. Di perjalanan Ayu bermonolog sendiri. Sesampainya di rumah Ayu pun langsung membersihkan dirinya terlebih dahulu dan menuju dapur untuk memanasi sup yang tadi siang dari Bisumi. Sesudah memanasi sup Ayu pun memasak nasi untuk makan malam nanti. Hari ini ia sendirian karena tadi Syasa sudah bilang tidak bisa menemani nanti malam. Tok! 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 Terdengar pintu diketuk. Ayu langsung menuju ke teras depan dan membuka pintu. Ada seorang kurir membawa kotak tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ia cari siapa, Pak? Tanya Ayu sopan. Apa benar ini rumah Cynthia, Ayu? Tanya kurir itu ramah. Iya benar. Ada apa, Pak? Tanya Ayu yang bingung karena dia tidak memesan online. Ini ada kiriman dari Mas Rian, ucap kurir itu memberitahu. Rian. Gumam Ayu lirih namun menerima kotak itu dari tukang kurir. Makasih, Pak, ucap Ayu setelah menandatangani surat terima. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi. Ucap kurir itu berlalu pergi meninggalkan pelataran rumah Ayu. Dengan bingung dan penasaran apa isi kotak itu, Ayu masuk lagi ke dalam rumah dengan membawa kotak itu. Sampai di meja makan, Ayu menaruh kotak itu dan membukanya. Sebuah hoodie warna biru muda. Ada secari kertas di dalamnya. Belum waktunya ultah, tapi aku nggak mau lupa terus chat yang terakhir. Happy birthday Ayu, semoga harimu selalu cerah seperti awan biru. Maaf aku bingung mau ngasih kamu apa, hanya terfikirkan itu di otakku karena kamu paling suka pakai hoodie. Semangat terus ya, begitu isi dari kertas itu. Ayu tersenyum membaca surat itu. Ia pun meneteskan air matanya terharu karena Rian tidak pernah lupa dengan ultahnya. Rian tetap naik dan perhatian terhadapnya padahal sudah berkali-kali Ayu menolaknya. Ayu menganggap Rian sebagai kakaknya sendiri. Karena hubungan pertemanannya cukup lama, hampir 6 tahun karena mereka bareng sejak SMP. Ayu mengambil ponselnya lalu mengirim pesan ke Rian. Ayu, makasih ya Kak, aku suka hadiahnya. Selalu Jeti yang pertama ingat dan ngucapin. Isi pesan Ayu dengan emotikan tertawa. Tidak lama Rian pun membalas pesan dari Ayu. Entah memang menunggu atau sedang memegang ponsel. Rian. Iya sama-sama, hehe aku nggak mau kalah cepat yuk. Harus paling utama. Balas Rian dengan emotikan tertawa juga. Ayu. Iya deh, itu harus ya karena sudah dari dulu seperti itu. Rian. Iya dong, udah makan malam belum? Ayu. Bentar lagi Kak nungguin nasinya matang. Rian. Mau aku kirim makanan aja? Tadi belum sama kuenya. Besok nyusul ya. Balas Rian dengan emotikan meringis. Ayu. Enggak usah, kau udah matang nih. Ya Allah, enggak ada kue juga enggak apa-apa Kak, Ayu juga enggak minta. Lagian enggak ada temennya makan kayak tahun lalu Kak. Ayu menaruh ponselnya di meja. Ia pun memindai setiap sisi rumah yang begitu sepi. Biasanya selalu ramai bercanda dengan neneknya. Tak terasa air mata Ayu luruh begitu saja. Ia begitu rindu dengan neneknya. Dengan langkah pelan Ayu masuk ke kamar neneknya dan duduk di pinggir ranjang. Ayu mengusap bantal milik neneknya. Di meja dekat ranjang ada sajadah, mukena dan tasbih. Ayu mengambil mukena neneknya dan memeluknya. Ia menangis sesenggukan mengingat keadaan neneknya. Mengingat masa-masa bersama neneknya. Ayu tidur di pinggir ranjang neneknya sambil memeluk mukena neneknya dan masih menangis terseduh-seduh. Saking lamanya ia menangis, Ayu pun terlelap di kamar neneknya. Pukul 10 malam Ayu terbangun dari tidurnya. Perlahan ia bangun dan duduk di pinggiran ranjang. Ia mengingat tadi ia menangis. Ayu keluar dari kamar neneknya dan kembali menuju dapur. Ia membasuh mukanya di kamar mandi. Setelah itu ia mengambil piring dan mengisinya nasi dan sop ayam tadi. Ayu merasakan lapar sehabis menangis tadi. Ia pun makan sendirian dengan lahap.
Meskipun ia merasa kesepian, ia berusaha untuk kuat demi neneknya. Pasti neneknya akan sembuh dan kembali lagi berkumpul dengannya. Dering ponsel Ayu membuat Ayu harus menghentikan makannya. Nomor baru, Ayu pun penasaran dan langsung mengangkatnya. Halo, assalamualaikum, ucap Ayu setelah mengangkat panggilan telepon. Waalaikumsalam. Ya Allah, Ayu, kamu dari mana aja, nak? Tante telepon kamu berkali-kali nggak kamu angkat, tanya Rita yang ternyata yang menelponnya. Maaf tante. Tadi Ayu ketiduran, ponselnya di meja dapur, tadi Jeti nggak dengar, jawab Ayu. Tapi kamu nggak apa-apa kan, nak? Tanya Rita khawatir. Ayu nggak apa-apa kok tante. Hanya merasa kesepian aja, jawab Ayu lirih. Makanya kamu tinggal sama tante aja, nak, ucap Rita lembut. Tapi Ayu lebih nyaman tinggal di rumah Tan, ucap Ayu yang tidak mau meninggalkan rumahnya meskipun kesepian. Ya udah kalau kamu nggak mau tante nggak maksa kok, ucap Rita menghembuskan nafasnya di seberang sana. Maaf ya tante, ucap Ayu tidak enak. Enggak apa-apa, nak. Kamu kalau ada waktu main ya. Tapi tante udah nggak tinggal di rumah kemarin, ucap Rita memberitahu. Terus tante tinggal di mana sekarang? Tanya Ayu. Di apartemen Abraham. Kalau pingin kesini bareng sama Abraham biar dijemput, ucap Rita. Iya tante, kalau gitu Ayu makan malam dulu ya Tan. Tante jaga kesehatan. Assalamualaikum, ucap Ayu. Iya sayang. Waalaikumsalam, ucap Rita lalu memutuskan panggilan teleponnya. Rita tersenyum setelah panggilan mati. Ia senang karena Ayu perhatian dengannya. Abraham yang kebetulan ingin mengajak mamanya makan malam pun berhenti di depan pintu sambil memperhatikan mamanya yang senyum-senyum sendiri. Mama kenapa? Tanya Abraham membuat Rita kaget. Astagfirullah, bikin kaget saja sih, nak. Ucap Rita sambil mengusap-usap dadanya. Habis dari tadi Abraham lihat mama senyum-senyum sendiri, kenapa? Tanya Abraham sekali lagi sambil berjalan menghampiri mamanya. Enggak, tadi mama habis telepon Ayu mau tahu kabarnya aja. Dia perhatian banget. Mama jadi nggak sabar jadiin mantu. Hihi. Ucap Rita sambil cekikikan. Iya, udah yuk makan malam. Ajak Abraham yang tidak mau menanggapi ibunya karena tidak ada habisnya. Di tempat lain, Yoga sudah beberapa hari ini merasa jengkel karena sudah merasa dibohongi Ayu. Ia begitu geram karena semua video, foto yang bersama Ayu hilang. Dia juga meniduri wanita yang entah datangnya dari mana. Karena hasratnya yang sudah diubun-ubun, ia tidak mempedulikan itu Ayu atau bukan saat melihat wanita yang memakai baju seksi. Meskipun puas tapi tetap saja hatinya merasa dongkol dengan Ayu. Ia harus bisa mendapatkan Ayu kembali karena hanya dia yang bisa menuruti permintaannya. Namun ia bingung karena nomor Ayu sudah tidak aktif. Seperti Ayu mengganti nomor. Aku pasti akan mendapatkan kamu kembali, ucap Yoga sambil meremas minuman kaleng yang ia pegang. Keesokan harinya di rumah Ayu sudah bersiap-siap untuk sekolah. Ia memilih sarapan roti dengan selai coklat kesukaannya ditemani satu gelas susu coklat yang hangat. Ayu hari ini tidak memasak karena bangun kesiangan. Sarapan dengan terburu-buru. Setelah selesai sarapan, Ayu pun mengenakan sepatu dan mengambil tas dan kunci motornya. Kring! Kring! Saat berjalan menuju teras dan menutup pintu, ponsel Ayu berbunyi. Ayu pun mengangkat panggilan itu yang ternyata dari Syasa. Mana aja Yu? Udah jam berapa ini, antara telat, cerocos Syasa setelah panggilan diangkat. Iya nih, gue mau berangkat. Kalau lo ngomel sekarang, kita bakal telat, antara ucap Ayu lalu menutup panggilan teleponnya dan memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Dan berangkat menuju rumah Syasa. Lah tumben bener dia kesiangan ya. Apa ada sesuatu yang terjadi tadi malam karena Ayu sendirian? Gumam Syasa saat panggilan telepon dimatikan Ayu begitu saja. Tak lama terlihat Ayu dari kejauhan. Sorry ya, ucap Ayu setelah sampai di depan Syasa berdiri. Sampai karatan gue nungguin lo, gue kira lo nggak masuk sekolah. Ucap Syasa sambil naik ke jok belakang dan memakai helmnya. Udah deh, antara ajan rocosnya kalau udah sampai sekolah. Dah ya, berangkat atit. Ucap Ayu sambil tancap gas. Dengan kecepatan tidak seperti biasanya, Ayu membawa motor. Syasa pun merasa takut dan berpegangan dengan erat sambil terus melafalkan doa-doa. Yuku, jangan kencang-kencang, teriak Syasa. Apaan gak dengar gue, ucap Ayu berteriak. Syasa tidak meneruskan perkataannya lagi karena percuma, Ayu pasti tidak mendengarnya. Syasa hanya bisa pasrah kalau sampai jatuh. Tapi semoga saja enggak.
Saat di tikungan ada motor yang juga menikung dengan kecepatan tinggi. Braak. Aduh, gila orang ini ya naik motor nggak kira-kira. Ucap Ayu yang tertimpa sepeda motornya. Syasa entah bagaimana ia bisa berdiri tanpa lecet suatu apapun. Yuk lo nggak apa-apa? Tanya Syasa yang membantu Ayu berdiri. Cuma lecet-lecet aja sih kayaknya nih tangan sama kaki, tunjuk Ayu ke tangan dan kakinya. Ia beralih melihat ke motor yang sudah menabraknya. Yang ternyata sudah kabur sebelum Ayu meminta pertanggungjawaban. Gila ya tuh orang main pergi gitu aja. Nolongin gak minta maaf juga enggak. Cerocos Ayu karena merasa jengkel. Udah jangan marah-marah terus ini, gimana kita ke sekolahnya, kamu masih bisa nyetir gak sekolah kita kan masih jauh, ucap Syasa yang bingung sekaligus khawatir dengan keadaan Ayu. Gue masih bisa kok. Ayo bantuin diriin motornya. Ucap Ayu berusaha mendirikan motornya kembali. Belum sampai motornya berdiri ada mobil yang berhenti di depan Ayu dan Syasa berada. Ayu? Syasa kalian kenapa? Tanya Rian menghampiri Ayu dan Syasa. Jatuh kak, jawab Ayu. Abis diserempet motor kak, jawab Syasa. Rian beralih menatap Ayu dan melihat tangan Ayu yang lecet-lecet dan mengeluarkan darah. Ya ampun tangan kamu berdarah Yu. Ayo aku antar aja ke sekolah terus diobati lukanya. Motor kamu tinggal sini aja antara biar orang suruhanku yang urus. Ucap Rian dengan nada khawatir. Tapi aku nggak apa-apa kok kak masih bisa nyetir sendiri, ucap Ayu menolak. Nggak apa-apa gimana orang berdarah gitu loh. Udah kak ayo aja anterin. Ucap Syasa. Ayu pun melirik Syasa malas karena temannya tidak mau diajak kerjasama. Mau tidak mau Ayu pun mengikuti Rian dan Syasa memasuki mobil.